Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Virifarm, kembali lagi bersama saya di Virifarm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara beternak puyuh yang baik dan benar bagi pemula. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Cara beternak puyuh yang baik dan benar bagi pemula. Ada banyak ide untuk memulai usaha ternak, salah satunya dengan cara ternak burung puyuh petelur. Keuntungan yang menjanjikan dan sedikit dalam pengeluaran modal membuat ide ternak burung puyuh ini banyak dipilih. Selain bisa dijadikan sebagai usaha pokok, ternak puyuh ini bisa juga untuk usaha sampingan. Puyuh sendiri merupakan jenis unggas yang tidak bisa terbang, namun daging dan telurnya memiliki rasa yang lezat dan kaya nutrisi, membuat permintaan pasarnya pun meningkat. Apalagi harganya yang terjangkau dan bisa dibuat menjadi beragam jenis makanan, tentu membuat ternak burung puyuh petelur jadi salah satu lahan bisnis yang menjanjikan. Budidayanya pun sangat mudah, bahkan bisa dilakukan oleh pemula yang belum punya pengalaman beternak sekalipun. Bagi yang belum tahu bagaimana cara dan langkah-langkah untuk ternak burung puyuh yang baik dan benar agar hasil panennya memuaskan, tidak perlu khawatir. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah agar ternak burung puyuh berhasil dan panen telur yang melimpah. Lokasi yang tepat. Sebelum memulai ternak puyuh, kamu harus menempatkan kandang di lokasi yang tepat. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak puyuh. Berikut ciri-ciri lokasi ternak puyuh petelur yang tepat. Lokasi dekat dengan sumber air bersih, jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, jalan besar, dan lainnya. Dekat dengan jalur yang bisa dilalui transportasi. Lokasi yang dipilih harus bersih, tidak banjir, memiliki sirkulasi udara yang baik. Mempersiapkan kandang untuk ternak puyuh petelur. Selain lokasi, kamu pun harus memperhatikan suhu saat membuat kandang untuk ternak puyuh. Temperatur kandang untuk ternak puyuh petelur idealnya berkisar 20-25 derajat Celcius. Kelembapan udara pun harus sekitar 80%. Dan penerangan saat siang hari cukup 25-40 watt. Sedangkan untuk malam hari 40-60 watt jika cuaca sangat dingin atau sedang musim hujan. Hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kandang. Kandang untuk anakan puyuh umur 1-20 hari yang bisa menampung sampai dengan 100 ekor dalam satu kandang. Dengan kandang tertutup, untuk menjaga suhu di dalamnya tetap hangat dan dilengkapi dengan lampu pijar untuk menghangatkan suhu kandang. Kandang untuk pembesaran puyuh yang diperuntukkan bagi puyuh berumur 3-6 minggu. Kandang untuk puyuh petelur umur 6 minggu sampai akhir. Kandang burung puyuh dibuat dengan desain seperti rak bersusun yang dapat menggunakan material kayu atau rangka baja ringan. Dengan ukuran kandang panjang 95 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Kandang dengan ukuran tersebut akan dapat menampung burung siap produksi hingga 25-30 ekor. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandangnya, maka akan semakin baik produksi telur burung puyuh. Ukuran kandang ternak puyuh petelur yang terlalu besar akan membuat burung semakin banyak bergerak, sehingga energi yang dihasilkan dari pakan terbuang percuma. Untuk memaksimalkan penggunaan tempat, biasanya kandang puyuh dibuat bertingkat-tingkat. Pada umumnya, jumlah tingkat yang ideal adalah sebanyak 4 tingkat. Agar puyuh petelur mendapat sirkulasi udara yang baik,
Usahakan cahaya matahari dapat langsung masuk ke kandang. Maka dari itu, gunakanlah kawat streaming atau kawat loket untuk dinding kandangnya. Kawat streaming atau kawat loket ini bisa dijadikan dinding kandang atau belahan bambu, sekaligus dapat menghemat biaya. Jika dinding kandang puyuh petelur menggunakan bambu, jarak antara bambu harus benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu renggang agar puyuh tidak dapat keluar dari kandang, serta tidak boleh terlalu rapat supaya sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Untuk tempat pakan puyuh dapat ditempel di dinding luar dan dibuat memanjang sesuai ukuran kandang. Sementara untuk tempat minumnya bisa diletakkan di samping atau di belakang kandang. Pemilihan bibit. Jika persiapan kandang sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan bibit. Bibit puyuh yang bagus tentu akan memproduksi telur yang maksimal serta berkualitas. Untuk pembelian bibit puyuh yang bagus dapat dibeli di tempat-tempat penjualan bibit puyuh yang sudah terpercaya. Ciri-ciri bibit puyuh yang bagus: lincah dan aktif bergerak. Jika bibit yang akan kita beli diam saja, kemungkinan sedang terserang penyakit. Bentuk tubuh si burung sempurna, simetris, dan anggota tubuhnya lengkap. Warna bulunya cerah dan tidak kusam. Setelah bibit puyuh didapat, ada baiknya bibit puyuh harus disuntik dulu dengan vaksin ND atau tetelo agar tidak stres dan tercegah dari penyakit. Pemberian pakan. Pemberian pakan yang baik adalah kunci sukses atau tidaknya peternak puyuh, karena dengan memberikan pakan yang berkualitas tentu akan mendapat hasil yang memuaskan. Pemberian pakan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan siang untuk puyuh anakan. Sedangkan untuk puyuh dewasa diberikan pakan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Pemberian pakan puyuh petelur terdiri dari beberapa jenis, yaitu bentuk pelet, remah-remah, dan tepung. Membuat pakan puyuh sendiri ternyata jauh lebih efektif dan efisien dalam mengurangi biaya produksi. Menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang puyuh tetap harus dijaga untuk mencegah penyebaran virus, yaitu dengan cara membersihkan kandang setiap hari dan membersihkan kotoran 3 hari sekali. Selain kebersihan dalam kandang, kebersihan lingkungan sekitar kandang juga harus tetap dijaga. Demikian penjelasan cara beternak puyuh yang baik dan benar bagi pemula. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan Anda dalam berbudidaya puyuh petelur, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian semua yang belum pada subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menghidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.